Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع. Shadaqallahul adzim. Al-Mukarram Ustaz Bobi Herwibowo beserta Umum Maya, dan semoga Allah selalu melindungi beliau, dan semoga kita semuanya selalu dibimbing dan diarahkan oleh beliau, dan juga yang kami hormati Pak Bideni selaku Direktur Utama Yayasan Askar Qaumi, Ustadz Hilal Ahmad selaku Direktur Program Askar Qaumi, dan Mudirul Ma'had Ustadz Alif Sibobatullah, dan seluruh jajaran pengurus Yayasan Askar Qaumi yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Semoga Allah merahmati antum semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semuanya sudah bisa melaksanakan puasa Ramadan yang ke hari 27. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, anak-anakku semuanya, Satria Askar Qaumi, izinkan kami Nabi Ali Mahfud dari Ma'had Askar Qaumi Semarang menyampaikan kultum tentang dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Kedatangan bulan Ramadan setiap tahunnya tak henti menjadi penghibur hati orang mukmin. Mengapa tidak? Beribu keutamaan ditawarkan di bulan Ramadan ini. Pahala diobrak, ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu, setiap detik, setiap menit. Allah memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Bahkan tidur pun diberi pahala. Naum shaim al-ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa juga termasuk ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah, salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan ini adalah dengan melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah, dan bulan Ramadan ini, amalan ini lebih dianjurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikianlah sepatutnya kita sebagai seorang mukmin agar menjadi orang yang berlatih untuk dermawan. Allah dan Rasulnya pun memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada
kita semuanya untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah, Inna Allah Ta'ala jawadun yuhibbul jawad, yang artinya Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala jawadun, yaitu maha pemberi, yuhibbul jawad, ia mencintai kedermawanan. Jadi dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelit, bakhil, dekil ya, adalah akhlak yang akhlak yang buruk, dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga sifat suka meminta-minta ya, itu bukan ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu harus banyak memberi, banyak sedekah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, wal yadul ulya hiya munfiqah, wal yadus sufla hiya sa'ilah. Yang artinya tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah orang yang memberi, tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Selain itu, sifat dermawan juga didukung dengan tafakuh fiddin ya, mendalami ilmu agama, mengilmui agama dengan baik, sehingga terkumpul dua sifat ya, yaitu alim dan jud. Selain alim juga jud, yaitu dermawan. Akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi. Selain alim juga jud, yaitu dermawan. Rasulullah SAW bersabda, Innamad dunya li arba'atin nafarin. Dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Hamba yang diberi rizki oleh Allah serta kepahaman ilmu terhadap ilmu agama. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, wa yasil fihi rahimah, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi afdhul manazil, dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya, maka inilah kedudukan hamba yang paling baik, yaitu hamba yang mengetahui bahwa pada hartanya itu ada hak Allah, ada hak untuk yang disedekahkan. Para pemirsa hadirin hadirat rahimahullah, keutamaan sedekah sebagaimana Allah SWT benar-benar ya memuliakan orang-orang yang bersedekah. Allah menjanjikan banyak keutamaan dan balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar sedekah. Terdapat ratusan dalil yang menceritakan keberuntungan, keutamaan, kemuliaan orang-orang yang bersedekah. Ibnu Hajar al-Haytami mengumpulkan ratusan hadis mengenai keutamaan sedekah dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Inafah fi ma jaa fi shadaqah wan diyafah. Meskipun hampir sebagiannya perlu dicek ya kesahihannya, namun banyak keutamaan. Ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam suatu amanah ini, yaitu sedekah. Dalam satu kitab ini dibahas dengan panjang lebar. Nah, dalam kitab ini ada beberapa keutamaan yang dipaparkan, yaitu yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Was-shadaqatu, sedekah, tudfi'ul khati'ah, dapat menghapus dosa kita. Kama tudfi'ul ma'an nar, sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin hadirat rahimahullah, diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat, ya, disertai taubat atas yang
dilakukan, tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat seperti korupsi, makan riba, mencuri, berbuat curang, mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya agar impas, tidak ada dosa. Tidak seperti itu. Yang demikian ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah yang merupakan dosa besar. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Ya, tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi mereka merasa aman. Nanti saya ya korupsi, ya, makan riba, mencuri dan lain-lain. Dan nanti setelah itu saya sedekahkan biar suci. Tidak, itu tidak benar. Kemudian yang kedua, keutamaan sedekah. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapatkan naungan di suatu hari yang mana ketika hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun tasaddaq bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalihi wa ma tunfiqu bi yaminihi. Artinya seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai dengan tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi tangan kanan sedekah, tapi tangan kiri tidak tahu yang disedekahkan tangan kanan itu apa. Itu namanya sedekah sirri. Itu nanti termasuk yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Orang yang suka sedekah dengan sedekah sirri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Keutamaan sedekah yang ketiga yaitu sedekah akan memberikan keberkahan pada harta kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqah min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'azza." Harta tidak akan berkurang sedikit pun dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Apa yang dimaksud hartanya tidak akan berkurang? Dalam syarah Sahih Muslim, An-Nawawi, Imam An-Nawawi menjelaskan, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud di sini mencakup 2 hal. Yang pertama yaitu hartanya diberkahi dan dihindarkan dari bahaya, maka pengurangan harta menjadi impas. Kenapa? Tertutupi oleh berkah yang abstrak yang tidak kelihatan. Meskipun hartanya berkurang, tetapi mendapatkan keberkahan ya dari harta yang disedekahkan itu. Ini bisa dirasakan oleh indera dan kebiasaan. Ya. Yang kedua, jika secara zatnya harta tersebut berkurang, ya, sedekah 20.000, ya, dari 50.000 sedekah 20.000 tinggal 30.000. Itu zatnya berkurang dari 50 tinggal 30. Maka pengurangan tersebut impas, tertutupi apa? Tertutupi dari pahala yang diperoleh, dan pahala ini dilipat gandakan oleh Allah sampai berlipat-lipat banyak. Kemudian keutamaan yang keempat dari sedekah yaitu Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki, wal musaddiqati, maupun orang-orang yang sedekah dari perempuan, wa aqradullah, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, qardan hasanah, pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, niscaya Allah akan melipat gandakan ganjarannya kepada mereka,
dan bagi mereka walahum ajrun karim, bagi mereka pahala yang sangat banyak. Ini ya istimewanya sedekah. Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Yang kelima, pahala sedekah yaitu terdapat pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Jadi surga itu ada pintu khusus yang bisa masuk, yaitu hanya orang yang bersedekah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, orang yang memberikan, menyumbangkan tuh harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu mujahid. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Rawahu Bukhari nomor 3666. Hadirin hadirat rahimakumullah, pahala atau keutamaan sedekah yang keenam yaitu sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Jadi bukti keimanan seseorang itu bisa dites ya dari sedekahnya. Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqatu burhanun, ya, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim nomor 223. Imam An-Nawawi menjelaskan yaitu bukti kebenaran imannya, ya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidqu imanihi, kebenaran imannya. Dia percaya enggak? Dia iman enggak? Apa bukti keimanannya? Dia rela ikhlas menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ada santri-santri yang dirahmati Allah SWT, keutamaan sedekah yang ketujuh yaitu sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Nah ini, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Sebagaimana dari hadis Rasulullah SAW bersabda, innas sadaqah litudfi'u an ahliha harral kubur. Innas sadaqah, sesungguhnya sedekah latudfi'u, akan memadamkan, ya, an ahliha, ya, orang yang ada di kuburan itu, harral kubur, panasnya api siksaan kubur. Hadis riwayat Tobroni. Jamaah rahimakumullah, keutamaan sedekah yang ke-8 yaitu sedekah dapat mencegah pedagang, yang pedagang, ya, yang ayah ibunya pedagang ini diminta untuk sering-sering bersedekah, karena sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Qala Rasulullah, ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang, inna syaitana wal itsm yahduranul bait, sungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli, ya. Setan dan dosa itu hadir dalam jual beli. Fasyubu bai'akum bis shadaqah, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah, ya. Dihiasi hasil jualannya dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian keutamaan sedekah yang ke-10 yaitu pahalanya terus berkembang. Ya. Jadi orang yang akan sedekah itu nanti pahalanya bisa berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit itu akan terus berkembang pahalanya hingga besar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innallaha yaqbalu shadaqah, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah, wa ya'khudhuha biyaminih,